Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang takwa yang sesungguhnya. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang takwa yang sesungguhnya. Hakikat takwa yang sesungguhnya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh kehati-hatian. Jadi makna hakikat takwa yang sesungguhnya di situ ketika kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehati-hatian. Ingat di sini di dalam menjalani kehidupan tentunya kita senantiasa harus selalu berhati-hati. Karena jikalau kita tidak berhati-hati, khawatir nanti kita menjadi orang yang lalai menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Peganglah prinsip kehati-hatian di dalam menjalani kehidupan agar supaya kita senantiasa menjadi orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Hal ini diibaratkan seperti berjalan di jalan yang penuh duri. Seseorang akan sangat berhati-hati melangkah agar tidak tertusuk. Makanya di situ kenapa kita harus berhati-hati? Karena memang di dalam menjalani kehidupan di sini terdapat berbagai macam rintangan. Terdapat berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita senantiasa harus selalu berhati-hati dan sabar serta syukur di dalam menjalani kehidupan. Berikut penjabaran mendalam mengenai takwa. Jadi di sini ada penjabaran lebih mendalam lagi berkaitan dengan takwa. Inti hakikat takwa bukan sekedar rutinitas ibadah, melainkan perpaduan 3 elemen kesolehan. Jadi di sini hakikat takwa yang sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan sekedar rutinitas ibadah, melainkan di situ ada perpaduan 3 elemen kesolehan yang dimiliki oleh seseorang. Bagian yang pertama mengenai tentang inti hakikat takwa. Yang pertama iman. Meyakini rukun iman dan kebenaran ajaran agama. Jadi di sini iman sangat penting di dalam kehidupan kita. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di sini senantiasa mereka menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini rukun iman dan kebenaran ajaran agama. Seseorang yang sudah memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga Rasulnya di sini, tentunya mereka senantiasa masuk Islam dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Inti hakikat takwa yang nomor 2 di sini Islam, kepatuhan fisik dalam menjalankan ibadah wajib seperti sholat dan juga zakat. Jadi di sini Islam di sini kepatuhan fisik, jiwa dan juga fisik kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya di sini diantaranya kita mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu hakikat dari takwa. Jadi takwa di sini bukan hanya sekedar keyakinan, melainkan takwa di sini harus kita laksanakan, baik di sini dari sekedar jiwa dan juga raga. Makanya orang yang sholat di sini bukan hanya gerakan tubuh, melainkan hati kita, jiwa kita juga dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita senantiasa ketika kita mendirikan sholat, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, dan juga kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Itulah sebenarnya hakikat dari takwa. Inti hakikat takwa di sini bagian yang nomor 3 yaitu ihsan. Akhlak mulia, sabar dalam kesulitan, menepati janji dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Artinya ihsan di sini ada bentuknya. Seorang yang sudah sampai kepada ihsan tentunya di situ memiliki akhlak yang mulia. Seorang di situ kalau sudah memiliki akhlak yang mulia akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disukai oleh makhluknya, termasuk di situ disukai oleh manusia. Salah satu contohnya manusia yang paling agung, yang paling mulia akhlaknya dan juga di dalam segala hal yang paling mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyukai, akan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking memiliki aura yang sangat sempurna, yang sangat baik, akhlak yang paling mulia. Makanya di sini ihsan ketika seseorang sudah memiliki akhlak yang mulia. Ihsan di situ sabar dalam kesulitan. Bentuknya ihsan di situ sabar di dalam kesulitan. Ihsan juga menepati janji dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita. Artinya di situ seseorang memiliki ihsan di sini ketika mereka melakukan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah inti dari hakikat takwa. Bagian penjelasan yang selanjutnya yang berkaitan dengan hakikat takwa yang sesungguhnya di sini indikator orang yang bertakwa. Jadi di situ orang yang bertakwa terdapat ukurannya. Apa indikator orang yang bertakwa di sini? Menurut para ulama, barometer atau ciri utama seseorang mencapai derajat takwa meliputi yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ indikator orang yang bertakwa di sini dikatakan orang yang bertakwa jikalau seseorang di situ takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mau melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala di situ mereka tidak berani karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala mereka tidak berani karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ indikator orang yang bertakwa bagian yang pertama di sini
adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa takut akan murka dan azab Allah, serta takut ilmunya belum diamalkan. Artinya seseorang di situ takut kepada Allah Subhanahu wa taala di situ ketika seseorang melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman bagi mereka, atau paling tidak sebesar-besarnya akan memberikan azab kepada mereka. Makanya di sini indikator atau ukuran orang yang bertakwa ketika seseorang di situ takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Indikator orang yang bertakwa bagian yang kedua di sini beramal sesuai petunjuk. Menjalankan ibadah berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi seseorang di situ dikatakan sebagai orang yang bertakwa ketika seseorang tersebut beramal sesuai dengan petunjuk. Makanya di situ seseorang jika ingin menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya di situ harus selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, agar supaya di sini ibadah kita tidak sia-sia. Karena di situ ibadah tanpa ilmu, maka amal kita tidak akan diterima. Syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di sini dengan kita berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan itu merupakan ilmu. Makanya di situ Al-Qur'an dan juga As-Sunnah ilmu terhadap kita agar supaya kita benar di dalam menjalankan ibadah, benar di dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Indikator atau ciri-ciri atau ukuran orang yang bertakwa di sini yang nomor 3, qanaah. Menerima dan merasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Artinya seseorang di situ dikatakan sebagai orang yang bertakwa di situ ukurannya yaitu qanaah. Mereka selalu menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup mereka, dalam hal rezeki, dalam hal apa saja. Makanya di sini qanaah memang sangat penting. Menerima dan merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Itu di situ termasuk kepada ukuran dari orang yang bertakwa. Ukuran atau indikator orang yang bertakwa, penjelasan selanjutnya di situ bagian yang nomor 4, bersiap untuk akhirat. Senantiasa mempersiapkan bekal untuk hari kematian dan perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang di situ dikatakan sebagai orang yang bertakwa jika mereka memiliki ukuran, atau ukuran orang yang bertakwa di sini bersiap untuk akhirat. Artinya apa? Ketika seseorang bertakwa tentunya di sini akan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan akhirat. Ingat, sejatinya manusia di sini hidup di dunia bukan selamanya, melainkan hidup di dunia di sini, dunia merupakan tempat perjalanan kita menuju kepada akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai tempat yang sesungguhnya yang kita tinggali. Tidak, melainkan di situ dunia merupakan tempat perjalanan untuk menuju kepada akhirat. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika hidup di dunia, hiduplah seperti orang yang asing. Karena kita di sini hidup di dunia seperti orang musafir. Bagaimana orang musafir di situ? Orang musafir ketika berjalan tidak menetap pada suatu tempat. Artinya berjalan. Jikalau sudah capek, tempat istirahat sebentar, melainkan di situ berjalan lagi
untuk senantiasa menuju kepada akhirat. Itulah sejatinya di dunia. Dunia bukan tempat kita yang sesungguhnya, melainkan dunia di sini adalah perjalanan untuk menuju kepada akhirat. Makanya di situ Allah memerintahkan kepada kita agar supaya senantiasa pintar-pintar mencari bekal untuk akhirat nanti. Selanjutnya berkaitan dengan takwa yang sesungguhnya, pembahasan selanjutnya di situ buah dan manfaat takwa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan besar bagi hambanya yang bertakwa. Artinya seseorang di situ jikalau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan beberapa kebaikan yang besar bagi orang yang bertakwa. Bagian yang pertama dari buah dan manfaat takwa di sini, yang pertama diberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepadanya, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat bagi orang yang bertakwa. Artinya takwa di sini ketika seseorang sudah bertakwa, tentunya di situ akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesulitan dan kesusahan. Buah dan manfaat takwa bagian yang nomor 2 di sini diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya seseorang yang bertakwa di sini banyak sekali manfaatnya, yaitu di situ diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu istimewanya kita sebagai orang yang bertakwa, karena di situ akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita sangka-sangka, dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Buah dan manfaat takwa bagian yang nomor 3 di sini mendapatkan sikap furqan, yakni kemampuan atau kebijaksanaan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jadi seseorang yang bertakwa di sini akan bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang salah. Namanya istilahnya di situ adalah memiliki sikap furqan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Berkaitan dengan takwa di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Ad-Dukhan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Quran surah Ad-Dukhan ayat 5. Makanya di situ Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, karena mereka memang merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ diberikan tempat yang aman karena memang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang aman bagi orang-orang yang bertakwa. Berkaitan dengan orang yang bertakwa di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya
Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Imran ayat 102. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ menunjukkan takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya di sini pembahasannya tadi sudah jelas bahwasanya ketika seseorang dikatakan sebagai orang yang bertakwa, di sini ada indikatornya. Di sini pembahasannya rangkumannya indikator takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator orang yang bertakwa beramal sesuai petunjuk. Indikator orang yang bertakwa orangnya memiliki sikap qanaah. Indikator orang yang bertakwa bersiap untuk akhirat. Jadi di sini dikatakan sebagai orang yang bertakwa yang sesungguhnya ketika seseorang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Makanya di sini janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Imran ayat 102. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, muminin, muminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.